metode apa yang digunakan dalam melakukan kebijakan profiling ini? Apakah menilai integritas hakim itu hanya cukup berdasarkan cerita-cerita dari rekan kerja atau pimpinan atau bawahan atau lembaga APH lain sekitarnya, yang cerita itu didapat dari, mungkin kalau bahasa ngetren anak muda sekarang, gibah gitu ya, dari gibah semata, atau emang di dalam SK Kabawas itu ada dijelaskan mengenai instrumen khusus, standar-standar dan lain sebagainya. Bagaimana Mahkamah Agung, dalam hal ini pimpinan Mahkamah Agung ya, memastikan bahwa instrumen-instrumen yang tadi disebutkan oleh Yang Mulia, khususnya dengan metode seperti profiling, mystery shopper, wawancara tadi narsum itu, bebas dari bias dan manipulasi gitu. Terkait dengan kegelisahan dalam tanda kutip rekan-rekan di seluruh Indonesia mengenai metode profiling tadi dan kekhawatiran bias maupun subjektivitas dari narsum ya, atau malah mungkin dari ini juga, siapa tahu dari petugasnya juga ya mungkin punya sejarah dulunya mungkin seperti itu. Bagaimana Yang Mulia menjawab itu? Kalau dalam pemeriksaan Bawas terhadap terlapor, ini kan ada kesempatan untuk menyanggah. Kalau dalam profiling ini bagaimana Yang Mulia? Ini gini. Kalau Yang Mulia diminta mendefinisikan hakim berintegritas dalam satu kalimat, apa yang Mulia katakan? Yang bikin sulit itu hanya dibatasi satu kalimat. Podium Podcast Ditjen Badilum. Bersama kita saat ini Yang Mulia Dr. Haji Dwiarso Budi Santiarto, SH MHum, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saat rekaman ini dijalankan, izin Yang Mulia, Sobat Badilum, Yang Mulia masih Ketua Kamar Pengawasan. Tinggal menunggu pengucapan sumpah di hadapan Kepala Negara Presiden Republik Indonesia. Mungkin dalam waktu dekat, Yang Mulia. Insya Allah. Insya Allah. Yang Mulia sudah terpilih sebagai WKMA bidang non-yudisial. Baik. Dalam upaya mewujudkan peradilan yang agung sebagaimana visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembinaan terhadap sumber daya manusia di lingkungan peradilan, khususnya hakim dan aparatur peradilan, menjadi aspek yang sangat krusial. Hakim dan aparatur peradilan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Integritas, profesionalitas, dan kompetensi sangat menentukan kualitas putusan serta citra lembaga peradilan di mata publik. Dalam episode bertajuk Profiling Hakim dan Aparatur Peradilan, Podium berupaya menggali lebih dalam mengenai apa sih yang dimaksud dengan profiling hakim tersebut. Selain itu juga tema ini menjadi refleksi terhadap transformasi sumber daya manusia peradilan dalam menghadapi era digital, tuntutan transparansi, serta tantangan moral dan sosial yang semakin kompleks. Baik, Yang Mulia, karena Yang Mulia adalah Ketua Kamar Pengawasan dan nanti juga sebagai WKMA bidang non-yudisial, tentunya hal ini menjadi ruang lingkup dari yang akan Yang Mulia tangani nantinya. Bisa dijelaskan secara sederhana Yang Mulia, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan profiling hakim dan terhadap aparatur peradilan ini? Jadi begini ya Pak Budi, bahwa profiling hakim ini salah satu tugas dari Satgasus di Badan Pengawasan selain SMAP dan ZI. Ya. Satgasus mempunyai tugas untuk memprofiling, ya kan, mengamati hakim dan aparatur peradilan yang nantinya hasil profiling ini disajikan kepada Kabawas dan oleh Kabawas akan disajikan kepada pimpinan Mahkamah Agung untuk digunakan bagi pimpinan Mahkamah Agung mengambil kebijakan. Misalkan dalam
hal promosi mutasi hakim, ya, untuk promosi mutasi aparatur peradilan non hakim. Ini jadi digunakan bahan bagi pimpinan Mahkamah Agung. Baik, Yang Mulia. Ini yang menarik adalah topik ini saat ini menjadi seksi, kalau boleh dikatakan ya. Jadi banyak pertanyaan mungkin di rekan-rekan di seluruh Indonesia, di satker-satker ini, tentang profiling hakim dan aparatur peradilan ini. Karena mungkin memang berkaitan langsung dengan jenjang karir ya. Kalau tadi Yang Mulia menyatakan hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung dalam hal promosi dan mutasi tadi ya. Jadi apa sih latar belakang dan kebutuhan strategis yang melahirkan gagasan kenapa profiling ini khususnya di kamar pengawasan ini perlu? Jadi begini, untuk profiling bagi hakim dan aparatur peradilan ini mempunyai dua kemanfaatan. Yang pertama, tentunya pimpinan Mahkamah Agung ingin memiliki data yang komprehensif, karena pimpinan Mahkamah Agung sekarang dalam mempromosikan dan memutasikan aparaturnya, baik hakim maupun non-hakim, itu dilaksanakan by data, bukan by rasa. Artinya, walaupun pimpinan Mahkamah Agung tidak mengenal seseorang itu si X, si Y, tetapi kalau dari data yang ada pada pimpinan Mahkamah Agung, si X, si Y ini berpotensi, kemudian berintegritas, tentunya ini akan dipromosikan. Demikian sebaliknya, walaupun pimpinan mengenal secara pribadi si A, si B, si C, tetapi dari data yang ada ternyata si A, si B, si C ini tidak atau kurang berintegritas, tentunya secara data hal ini tidak dimungkinkan untuk dipromosikan, oleh pimpinan juga tidak akan dipromosikan. Jadi sekarang eranya by data, sehingga akan dicapai right man, ya, and the right place. Right man on the right place. Ya, jadi segala sesuatunya diinginkan ditangani oleh hakim yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, pimpinan juga menginginkan bahwa dengan adanya profiling ini, hakim-hakim atau aparatur pengadilan ini mempersiapkan diri, ya, mengupgrade dirinya baik secara profesional maupun secara integritas, ya, sehingga mereka berlomba-lomba, ya, menampilkan yang terbaik. Nantinya kalau di profiling hasilnya akan baik. Ya. Ini memang profiling ini hal yang baru, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa profiling ini berdasarkan SK Kabawas nomor 39 tahun 2024. Diterbitkan Juni 2024, sehingga baru 1 tahun lebih lah. Ya. Dan ini hal baru untuk pimpinan juga dipakai data ini dalam 3-4 kali TPM, baik peradilan umum, peradilan agama, maupun TUN. Ini sudah kita pakai, sehingga mungkin ini yang tadi Mas Budi sampaikan bahwa ini menimbulkan, ya, guncangan. Ya. Kenapa saya sudah sekian lama kok belum dimutasi? Mungkin itu bagian dari hasil profiling yang kurang menggembirakan, saya kira. Baik, Yang Mulia, tadi disampaikan mengenai SK Kabawas nomor 39 ya tahun 2024. Ya. Terkait dengan peraturan Kabawas ya, mengenai bagaimana profiling hakim ini ya, dan aparatur peradilan. Karena 2024 itu kenapa baru di 2025 ya, di dalam TPM-TPM terakhir.
Apa karena profiling itu membutuhkan waktu atau bagaimana? Jadi profiling ini selain membutuhkan waktu, juga membutuhkan anggaran dan membutuhkan personil. Ya. Karena di badan pengawasan ini tugasnya kan bukan hanya untuk memprofiling saja. Ada kalau tim kasus ya, ada pengaduan yang kita harus turun tim kasus, kemudian ada reguler, kemudian ada audit kinerja masing-masing. Sehingga anggaran atau biaya yang ada di bawah sini harus dibagi-bagi kuenya. Ya kan? Tidak mungkin kita laksanakan anggaran itu untuk profiling semua. Ya kan? Karena bagaimana nanti kalau ada kasus-kasus yang harus turun tim, ya, tidak kita turun tim juga masyarakat yang mengadu ini juga merasa tidak diperhatikan. Jadi kita harus membagi ya, anggaran yang ada di Panya bawah sini. Ada sekian persen untuk profiling, sekian persen untuk SMAP, sekian persen untuk evaluasi ZI dan sebagainya. Sehingga ini. Yang kedua tadi, aparaturnya juga profiling ini membutuhkan ya, tenaga yang tidak sedikit. Karena pelaksanaannya ini lain dengan tim kasus. Kalau tim kasus menerima pengaduan, kita turun, ya, ada bahan kita periksa sudah jelas di situ. Ada terkaitnya, ada pelapornya, ada terlapornya, kita tanya, ya, bukti kita buka di situ, selesai kita bikin LHP. Tapi kalau profiling ini kita mungkin satu hari ini tidak mendapatkan data, ya kan? Kita harus menunggu bagaimana ini, ya kan? Jadi dan data yang kita kumpulkan ini tidak dari hanya 1-2 data. Ini bermacam-macam sumber yang kita harus kita datangi. Baik, Yang Mulia. Profiling ini sebenarnya bukan hal yang baru karena dari 2024 ya, sudah ada SK Kabawas terkait dengan peraturannya itu. Ya. Nah, cuma untuk disajikan datanya kepada pimpinan baru mungkin bisa terrealisasi di tahun 2025 ini, gitu ya. Betul. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia mengenai atau yang diinginkan oleh pimpinan terkait dengan internal ya di Mahkamah Agung. Kalau terhadap eksternal sendiri, sejauh perspektif Bapak, pemetaan karakter dan kompetensi SDM peradilan ini berperan tidak dalam menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan? Tentu saja sangat berperan ya. Kepercayaan publik ini tentu sedikit banyak ditentukan oleh manusia-manusia yang ada di peradilan itu. Sehingga apa? Bukan hanya yang memutus hakim, tapi juga aparatur lain, ya kan? Jurusita lah, panitera pengganti, bahkan sampai staf ya, pelaksana ya, itu semua ya harus bersinergi, tujuannya sama, meningkatkan kepercayaan publik. Dengan apa? Dengan melayani yang sebaik-baiknya, sebagaimana dipesankan oleh Yang Mulia Pak KMA, ya, berilah pelayanan yang non-transaksional. Jadi semua pelayanan dilaksanakan secara tulus, ya, tidak ada mengharapkan imbalan sesuatu. Itu kuncinya di situ. Baik, Yang Mulia. Ini masuk ke teknis, Yang Mulia. Nah, yang penting yang mungkin menjadi pertanyaan bagi rekan-rekan juga. Selain tadi yang Mulia bilang ada kegoncangan dalam tanda kutip. Jadi rekan-rekan mungkin insan peradilan di seluruh dunia saat ini bertanya-tanya, bagaimana sih metodenya profiling ini? Jangankan metode, makhluk apa profiling ini mungkin juga bertanya-tanya mereka, baru tahu gitu ya, padahal SK-nya sudah dari 2024 ya. Jadi metode apa yang digunakan dalam melakukan kebijakan profiling ini? Apakah menilai integritas hakim itu hanya cukup berdasarkan cerita-cerita dari rekan kerja atau pimpinan atau bawahan atau lembaga APH lain sekitarnya, yang cerita itu didapat dari mungkin kalau bahasa ngetren anak muda sekarang gibah gitu ya, dari gibah semata, atau emang di dalam SK Kabawas itu ada dijelaskan mengenai instrumen khusus, standar-standar dan lain sebagainya? Ya, jadi gini, ini SK Kabawas ini rekan-rekan yang ingin mengetahui bisa mengunduh di portalnya Bawas, SK nomor 39 tahun 2024. Ini sini dijelaskan secara detail ya, bagaimana pengertian profiling itu, kemudian perencanaannya, yang mau diprofiling siapa ya, bagaimana caranya, ini sudah dipersiapkan. Timnya siapa yang diturunkan, ini juga sudah
ada di bagian kedua. Kemudian selanjutnya setelah direncanakan maka berikutnya tim itu akan melakukan profiling ke tempat sebelumnya, yaitu dimulai dengan prapenugasan. Prapenugasan di sini semua anggota tim profiling ini membuat peta apa yang akan dilaksanakan sebelum terjun ke tempat profiling, tempat tugas itu. Berikutnya yang bagian pelaksanaan profiling integritas. Di situ jelas apa yang akan diuji, apa yang akan dinilai, bahan-bahan apa yang akan dikumpulkan. Ya. Seperti di sini disebutkan ya, bahwa pengujian integritas ini intinya ada 3 aspek, ya, yaitu kejujuran, aspek profesionalitas, dan aspek kesusilaan. Kalau kita tadi membaca judul profiling mengenai integritas, pasti bayangan kita lari ke butir kelima KEPPH. Ya. Integritas di butir kelima dengan yang di judul profiling ini sangat berbeda. Profiling integritas ini sifatnya lebih luas daripada butir kelima dari KEPPH. Kalau butir kelima KEPPH itu hanya integritas, mempunyai pendirian yang teguh, sifat kokoh, tidak bisa diintervensi, tahan terhadap godaan, bla bla bla, itu saja. Tapi yang profiling integritas ini, selain integritas butir 5 tadi, ini juga mencakup masalah kejujuran. Lebih luas jadi yang mulia. Ya, lebih luas. Kalau kejujuran ini dalam KEPPH kan butir kedua, ya kan, jujur. Kemudian ada lagi profesionalitas, butir ke-10. Kemudian ada lagi kesusilaan, ini butir ke-7, menjunjung tinggi harkat martabat hakim, ya. Kejujuran, profesionalitas, kesusilaan, ini diurai lagi. Apa kejujuran itu? Yang dinilai apakah seseorang hakim itu pernah menerima suap, gratifikasi, melakukan pungutan liar, penyalahgunaan keuangan negara, kolusi, nepotisme, dan tidak melaporkan LHKPN, serta melaporkan tapi fiktif. Ada harta-harta yang disembunyikan yang tidak dilaporkan. Itu prinsip kejujuran dalam profiling integritas. Kemudian yang berikutnya profesionalitas. Ini apa? Ya yang dinilai interaksi si hakim ini atau ASN non-hakim ini dengan pihak yang berperkara. Perilaku dalam tugas dan fungsi, kedisiplinan masuk kerja, ya kan? Ini bisa dilihat di sikapnya. Ini absennya bagaimana, ya kan? Jadi profiling ini tidak hanya melihat data-data secara sekunder, tersier, tapi data primernya juga kita ambil seperti tadi. Kemudian komunikasi kinerja, penyalahgunaan wewenang, suka berbuat onar, ya, memimpin sidang bagaimana, kemudian yang penting ini juga berkepihakan dalam politik. Ya, sebagaimana diketahui, ya, keberpihakan itu. Keberpihakan dalam politik ini dilarang kan dalam KEPPH kita. Ya. Jadi kita sebagai hakim, sebagai ASN, peradilan atau Mahkamah Agung itu harus netral. Sehingga kita tidak boleh mengunggah misalnya mendukung calon ini, menghujat calon A, mendukung calon B, itu ya, itu terkena di sini. Dan yang terakhir aspek kesusilaan. Nah, ini yang ngeri-ngeri sedap ini. Jadi kalau masalah bagaimana itu yang mulia? Jadi kalau kesusilaan ini ya perbuatan cabul, ya, kemudian selingkuh, ya, kemudian berzina, sopan santun terhadap teman sekerja, ya kan, yang ramah, yang rajin menjamah, itu kan juga hal-hal yang dilarang, yang bisa mengurangi nilai integritas orang, ya. Di sini selain itu juga ada judi, termasuk judi online, penyalahgunaan narkoba, LGBT, ya. Tidak membayar utang, ngemplang, itu masuk di sini. Oh gitu. Karena apa? Yang kita lihat di ini ya mohon maaf, kebiasaan ASN, mereka berhutang, ya. Entah utangnya itu kepada rekannya atau terhadap lembaga resmi, dia tidak membayar dan ditagihnya ke kantor. Nah, karena ditagih ke kantor, dia jadi ngabur kan, jadi absennya
nggak tertib, ya kan? Ya, seperti di PP 94 kalau absen itu berturut-turut 10 hari ya sudah dipecat itu, ya kan? Jadi inilah yang dimasukkan di sini, termasuk yang terakhir flexing, pamer kemewahan itu juga Flexing. mengurangi nilai dari integritas. Ini semua yang menjadi poin-poin bagi tim, ya, untuk melihat seorang calon ini apakah berintegritas atau tidak. Sehingga kalau kita kadang-kadang si hakim ini dinyatakan tidak berintegritas, dia marah loh, saya tidak pernah nerima duit, saya tidak pernah ini, saya tidak saya berpendirian teguh, saya tidak bisa diintervensi segala macam. Itu kalau butir kelima dari KIPPH. Tapi profiling integritas ini ya seperti tadi itu, profesional masuk, ya kan? Mungkin dia tidak bisa ditembus dengan pemberian segala macam, tapi dari segi profesionalitasnya ya jarang masuk. Dia masuk pun kalau mau sidang harus ditelepon, dia baru berangkat dari rumahnya, ya kan? Sehingga absennya juga amburadul. Nah, ini mereka tidak menyadari kalau dikira kalau profiling integritas itu hanya integritas saja, padahal ini lebih luas. Ya, ini memang diinginkan oleh pimpinan ini, sehingga ini betul-betul profiling ini menyangkut seluruh aspek dari si hakim itu. Baik, tadi yang mulia jabarkan mengenai parameter. Kalau metode untuk mencari tahunya sendiri bagaimana? Ya, di sini juga sudah disebutkan. Jadi ini badan pengawasan ini bekerja sama dengan badan atau lembaga di luar, ya. Selain kita juga mencari narasumber dari tempat, ya, satker yang bersangkutan atau satker sebelum yang bersangkutan. Misalnya sekarang yang bersangkutan di pengadilan B, kita periksa sebelum di B di mana, di A atau di C, kita profil di sana juga kita. Itu dari segi satu. Kemudian dari luar itu kita banyak sudah bekerja sama dengan PPATK, ya, mengenai keuangan itu, profil keuangannya. Kemudian mengenai ini dari KPK, dari Ombudsman, dari KY dengan KPK, penghubung KPK. Bahkan kita dengan advokat pun, ya, kita lihat, kita sampai tracking putusan-putusannya yang ditangani. Pihaknya siapa, ya kan? Advokat A, B, C, D, kita tanya juga, ya. Tapi ini tidak serta-merta sumber-sumber ini kita telan mentah-mentah, ya kan? Harus kita sesuaikan dengan sumber-sumber yang lain. Kalau ada, ya, 2 atau lebih, ya, data atau sumber yang bersesuaian, sama dengan kita kalau meriksa perkara itu, alat bukti yang bersesuaian 2 atau lebih, yaitu kita bisa masukkan ke fakta hukum, kan begitu. Ini juga gitu. Kalau sudah bersesuaian, banyak, ini didukung bukan hanya cerita atau dari sumber-sumber yang saya sebutkan tadi, bahkan ada juga bahan-bahan, ya kan? Ada foto, ada rekaman, ya kan? Kemudian ada printer dari hasil Print dari percakapan itu. Oh ya, dari WA dan lain sebagainya, Ya, di print, ya. itu juga bisa Transkrip, ya, dari transkrip dari pembicaraan dari itu kita bisa pakai alat bukti, dan kita juga mempunyai dilengkapi alat-alat perekam secara rahasia, ya, sehingga kalau kita menghubungi narasumber, ya, semua itu tersimpan datanya. Jadi mohon maaf, tidak seperti kita ngobrol begini, ya kan, tidak ada rekamannya, ya. Itu narasumber kita beritahu bahwa apakah keberatan kalau ini kita rekam, tapi tentu saja narasumber maupun bahan-bahan hasil profiling ini sifatnya rahasia. Kita masukkan database yang tidak semua orang atau bahkan sesama orang Bawas pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu, ya. Yang mulia nggak tahu? Nggak tahu saya. Jadi, ya, ini yang tahu, ya, itu Kabawas, ya, dan timnya tentu saja Kabawas
dan Pak KMA. Itu pun kalau Pak KMA minta, ya, itu disimpan di badan pengawasan. Kalau Pak KMA minta, baru diberikan. Dan untuk pimpinan lain, minta tidak dikasih, kecuali dengan izin Pak KMA. Misalkan dalam rapat TPM, A dinyatakan tidak berintegritas. Salah satu pimpinan nyatakan, loh, wah saya meragukan itu. Tolong dibuka. Pak Kabawas tidak mau buka tanpa seizin Pak KMA. Kalau Pak KMA, silakan dibuka, baru dibacakan hasilnya itu. Dan biasanya setelah dibacakan itu, baru pimpinan lain itu menyadari bahwa betul itu datanya. Karena memang di situ juga kalau data itu tidak lengkap, tentu itu kesimpulannya juga ada disebutkan di situ bahwa lampirannya SKK Bawas itu ya, Pak? Di lampiran SK Bawas, ya, tidak cukup alat bukti. Oh gitu, ada catatan bisa gitu ya? Ada, karena mungkin sumber data yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang, ya kan? Jadi data ini seperti kita di pengadilan, kalau ini keterangan saksi satu dengan lain saling bertentangan, ya kan? Itu tidak ada nilai pembuktiannya. Maka di sini juga disebutkan, ya, tidak dapat informasi sama sekali atau terdapat catatan tetapi tidak memenuhi minimal alat bukti. Ya. Tidak memenuhi minimal 2 alat bukti tadi. Ini yang mulia, yang menarik itu tadi yang disampaikan oleh yang mulia, bagaimana Mahkamah Agung dalam hal ini pimpinan Mahkamah Agung ya, memastikan bahwa instrumen-instrumen yang tadi disebutkan oleh yang mulia, khususnya dengan metode seperti profiling, mystery shopper, wawancara tadi narsum itu bebas dari bias dan manipulasi gitu. Ya. Jadi kita tentu, ya, menurunkan tim, ya. Ini tim ini pilihan, ya. Sebagaimana kita ketahui, tidak semua aparatur Bawas mendapat tugas profiling. Sehingga saya katakan tadi, profiling ini orangnya terbatas, ya. Tenaganya terbatas. Karena apa? Untuk menjadi petugas profiling ini ada tesnya, ya kan? Tesnya. Kemudian ada pelatihannya, ya kan? Kita bahkan dengan BIN diberikan apa? Pelatihan-pelatihan, diberikan tes-tes, ya kan? Bahkan di asesmen juga, oh ini tidak cocok, ya kan? Dengan Badan Intelijen Nasional Indonesia? Jadi dengan BIN kita diberikan cara-cara untuk investigasi, umpamanya, cara untuk mendapatkan data secara tertutup bagaimana. Kemudian kita juga di asesmen lagi, ya kan? Secara psikologis si A, si B, si C ini cocok nggak untuk kerja ini, ya kan? Walaupun dia untuk masuk bawah sudah di asesmen, tapi khusus profiling ini kita perketat lagi, ya kan? Ada yang, oh ini umpamanya orangnya terlalu permisif, ya kan? Tidak bisa kerja dengan tim, ya kan? Ini kurang bisa memegang rahasia. Itu juga kita tidak kita pakai dalam tim profiling ini, sehingga kita mendapatkan tim profiling ini yang betul-betul selektif sekali. Dan tim ini sesama tim, umpama di situ di bawah sini ada 15 orang atau 10 orang. Mereka juga nggak tahu temannya pergi itu apakah pergi profiling atau pergi tim kasus atau pergi lain, sangat rahasia, ya kan? Yang tahu hanya Pak Kabawas yang membuat ST atau surat tugasnya itu. Mereka disuruh memprofiling si A, si B, si C. Baik. Tadi selain instrumen-instrumen yang digunakan dalam profiling yang sudah disebutkan tadi oleh Yang Mulia, apakah melibatkan juga psikolog juga untuk mungkin asesmen psikologis, rekam jejak, kinerja atau pengawasan etik dan lain sebagainya? Tadi kan untuk pelatihan BIN, untuk mungkin melihat rekam jejak keuangan transaksi dengan PPATK, kemudian juga dengan KPK, dengan Ombudsman terkait pengaduan dan lain sebagainya, dengan KY. Untuk dengan psikolog? Kalau psikolog itu kita belum, karena
kita memakai psikolog ini hanya untuk mengakses petugasnya, orang-orang Bawas yang akan dijadikan tim itu tadi. Baik. Tapi untuk cara bagaimana kita mendapatkan data ini bukan ilmu psikologi, tapi kita juga mendapatkan ilmu dari bahkan media, ya, media nasional yang baik, yang terpercaya dari segi investigasinya. Itu kita dengan media tersebut ada kerjasama juga, ada pelatihan juga. Oh gitu. Ya. Boleh di-spill atau medianya? Jangan. Jangan kita karena begini. Ini juga ada beberapa lembaga yang kita ajak kerjasama ini memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung dalam ini Bawas. Karena apa? Begitu seriusnya, sampai sebegitunya Mahkamah Agung ingin melihat, ya, aparaturnya yang baik, yang kurang baik, yang tidak baik, ya kan? Gunanya apa? Satu yaitu tadi untuk menata orang yang baik itu cocoknya di sini loh, yang ini di sini, ini di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya yang diprofil ini seluruh hakim aparatur non hakim ini tahu bahwa saya ini dipantau, saya ini, sehingga kalau kita mau, ya, mendapatkan promosi atau mutasi yang bagus, kita harus memantaskan diri. Memantaskan diri itu kan yang pantas untuk hakim di kota besar itu bagaimana, ya kan? Yang pantas untuk ketua itu yang bagaimana. Itu mereka tentunya dengan modal KEPP yang 10 butir tadi berlomba-lomba untuk mengupgrade dirinya menjadi lebih baik, ya, secara tidak langsung itu. Makanya dengan adanya acara ini saya apresiasi sekali untuk podium ini, sehingga saya bisa menyebarkan ini. Mungkin ini sudah lama ada di portalnya Bawas, tapi jarang yang mengunduh atau membaca, ya kan? Mungkin dengan cara mendengar begini, ya kan, sedikit banyak menjadi tertarik apa sih SK39 itu, sehingga saya harapkan seluruh aparatur hakim maupun non hakim membaca dan mendalami apa yang dimaksud dengan profiling, sehingga tidak hanya ini saya di profiling integritas, ternyata kan bukan hanya integritas saja, luas kan, main judi pun bisa kena, ya kan, main judi, ya kan, bersifat kasar, judol. Nah, itu juga ini, ya kan. Jadi kalau dalam konteks pengawasan, hubungan antara profiling dengan upaya pencegahan pelanggaran etik, perilaku menyimpang di kalangan hakim maupun aparatur peradilan ini erat berarti. Ya. Tujuan kesananya ada juga ke situ, ya. Untuk apa implikasinya? Jadi profiling ini hanya salah satu cara atau metode, ya kan, kita membangun suatu tujuan bersama, yaitu peradilan yang agung. Kan sebelumnya ada SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Kenapa kita bangun SMAP? Karena pelanggaran, ya, etik dan pelanggaran pidana itu mayoritasnya masalah uang, masalah penyuapan, SMAP itu. Kemudian ada unit pengendali gratifikasi, ya kan? Itu juga ini. Kemudian ada juga zona integritas. Semua itu cara, ya, bagi kita untuk tadi tujuannya yaitu tadi, selain meningkatkan kepercayaan publik, juga mencapai visi Mahkamah Agung tadi. Tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia mengenai SMAP, ZI, kemudian UPG gratifikasi, kan, online yang dilaporkan, itu termasuk dalam sumber juga data primer tentunya itu. Dalam profiling integritas semua ada. Makanya ini profiling ini sifatnya lebih meluas, ya kan? Lebih luas. Ini makanya pimpinan Mahkamah Agung sangat konsen dan mengapresiasi sekali data ini, karena pimpinan Mahkamah Agung sudah mencanangkan bahwa TPM by data. Salah satu data yang dipakai data profiling ini. Selain data-data lain banyak juga. Misalkan seorang hakim itu sebelum dipromosikan ke suatu pengadilan kelas 1 khusus umpamanya, itu dilihat punya sertifikasi apa saja sih, ya kan? Misalnya kalau peradilan umumnya ada niaga, tipikor, PHI, lingkungan, SPPA, mediasi dan sebagainya. Kalau umpamanya peradilan agama, apakah sudah ada
pendidikan mediasi, kemudian ada ekonomi syariah dan sebagainya, ya kan? Begitu juga Tun. Jadi selain profiling tadi, kita juga mempunyai data. Masing-masing dirjen itu mempunyai rapot, ya, istilahnya rapot untuk para hakimnya, ya kan? Sehingga ini menjadi lebih komplit lagi, ya. Rapot yang ada di masing-masing dirjen ini ditambah data yang dari Bawas tadi, profiling. Combine ya. Ya, dikombin, digabungkan sehingga diharapkan kita mendapatkan, ya, personil yang tepat untuk kedudukan yang tertentu. Terkait dengan kegelisahan dalam tanda kutip rekan-rekan di seluruh Indonesia mengenai metode profiling tadi dan kekhawatiran bias maupun subjektivitas dari narsum ya, atau malah mungkin dari ini juga, siapa tahu dari petugasnya juga yang mungkin punya sejarah dulunya mungkin seperti itu. Bagaimana Yang Mulia menjawab itu? Jadi gini, saya tidak menutup kemungkinan, ya kan, adanya kekhawatiran itu karena apa? Ini hal baru, ya kan? Satu, itu hal baru. Kedua, aturannya juga baru, ya kan? Sehingga perlu sosialisasi, ya kan? Dan juga mungkin perlu perbaikan, baik dari segi aturan maupun personilnya. Mungkin cara menilai atau cara pengumpulan datanya, ya, sumber-sumbernya, ya kan, atau perahasiaannya, ya, sehingga bank data kita itu betul-betul terjaga. Ya, itu, ya, ini hal baru. Tentunya ini menimbulkan, ya, tadi Mas Budi bilang kegelisahan atau goncangan, itu wajar. Tapi saya harapkan dengan adanya acara podcast ini, kemudian dengan membaca SK Kabawas 39 ini, mengurangilah itu. Mengurangi ini. Oh, ternyata yang dilakukan profiling itu begini, ya kan? Dan kami tidak menutup diri terhadap perbaikan. Kalau ada saran-saran, ya kan, yang lebih bagus atau untuk perbaikan, ini kami selalu terbuka. Karena ini sifatnya kan, ya, suatu aturan itu kan kadang-kadang hari ini diundangkan, ya kan, bulan depan sudah out of date sehingga perlu direvisi. Kami ini. Tetapi paling tidak, ya, ini paling tidak, dengan adanya aturan ini, dengan adanya profiling yang sudah kita jalankan, kita mempunyai, ya, mempunyai suatu parameter, ya, suatu aturan, ukuran yang bisa kita sajikan ke pimpinan untuk mengambil kebijakan, ya kan? Kita tidak menutup kemungkinan kalau memang petugas profiling ini, ya kan namanya manusia, ada kekhilafan, ada cara yang melanggar hak asasi, ya, si ini, ya kan, misalnya disebarkan, ya kan, atau bocor segala macam, kita pasti akan tindak juga si aparatur petugas ini karena tidak ada kebal hukum, ya. Kita ingin menegakkan etik juga harus secara beretika juga. Menarik ya terakhir ini. Kalau dalam pemeriksaan Bawas terhadap terlapor, ini kan ada penyanggahnya, ada kesempatan untuk menyanggah. Kalau dalam profiling ini bagaimana Yang Mulia? Ini gini, karena ini sifatnya profiling, ya kan, dan tidak bermuara ke hukuman disiplin, tentu kita tidak perlu klarifikasi. Karena kalau kita klarifikasi, namanya bukan profiling lagi, namanya sudah pemeriksaan, ya kan. Kalau pemeriksaan nanti ujungnya kasusnya ditutup atau rehabilitasi atau dikumdis, kan begitu. Tapi kalau profiling ini kita hanya ingin tahu, ya, si A ini bagaimana sih, ya, profilnya bagaimana. Oh, ini cocok, bagus ini, ya kan. Jadi sebetulnya kita ini tidak bebas nilai. Mas Budi sendiri sebagai ketua pengadilan, oleh anak buahnya pasti dibandingkan. Oh, dulu ketua pengadilan yang sebelumnya itu begini, enakan Mas Budi ini, atau sebaiknya enak yang dulu. Betul, itu kan, betul. Mas Budi kalau diomong di belakang kan tidak bisa klarifikasi juga. Dan itu tidak berimplikasi pada kalau umpamanya Mas Budi ini lebih
jelek dari pengadilan ketua pengadilan sebelumnya, apakah di demosi atau enggak? Kon namanya ini cuman omon-omon. Jadi ini seorang itu ya enggak ada yang bebas nilai. Semua itu harus siap untuk dinilai. Atasan dinilai bawahan, bawahan dinilai atasan, itu sudah biasa. Makanya dengan adanya itu, kesadaran itu, kita harus memantaskan diri. Pantaslah selalu sebagai berbuat baik ya. Bukan berbuat baik aja, tapi berpantaslah dengan posisi kita. Kalau posisi sebagai ketua itu pantasnya bagaimana sih? Kalau sebagai wakil itu pantasnya bagaimana? Anggota itu pantasnya bagaimana? Baik, Yang Mulia. Sangat mencerahkan, Yang Mulia. Semoga ini bisa menjawab kegelisahan rekan-rekan Mudah-mudahan ya. aparatur peradilan di seluruh Indonesia. Kalau harapan Yang Mulia sendiri terhadap keberlanjutan profiling hakim dan aparatur peradilan di masa mendatang, nanti Yang Mulia sebagai WKMA bidang non-yudisial. Jadi saya sangat berharap profiling ini diperbaiki ya, dilanjutkan dan makin baik. Sistemnya, caranya, ya, pelaksanaannya, kesimpulannya, ya kan, penyimpanan datanya, ya. Karena apa? Karena dengan adanya data profiling ini bisa digunakan bermacam-macam. Misalkan ada lowongan Japati, ya, untuk pejabat ini eselon 1, eselon 2, itu tinggal minta ke walaupun itu bukan satu-satunya ya kan yang bisa dipakai, tapi paling tidak sudah ada ya bahan yang sudah siap pakai, minta kita kasih. Dirjen-dirjen juga gitu, mau mempromosikan atau memutasikan hakim 10 atau 100 nama disetorkan, kita tinggal masukkan ke mesin, langsung keluar nomor ini tidak direkomendasi, alasannya ini. Nomor ini pernah terkena kumdis, ya kan? Tahun berapa, jenisnya apa, ya kan? Kita tinggal lihat ke SK KMA yang baru itu. Kalau hukuman disiplin ringan 6 bulan sudah bisa dipromosikan. Kalau sedang, ya kan, 1 tahun. Kalau berat 2 tahun, kan itu saja mainnya di situ aja. Terakhir, Yang Mulia. Kalau Yang Mulia diminta mendefinisikan hakim berintegritas dalam satu kalimat, apa yang Mulia katakan? Yang bikin sulit itu hanya dibatasi 1 kalimat. Monggo, 2 kalimat, 3 kalimat. Karena integritas itu luas sifatnya, ya kan? Kalau kita bicara secara sempit, ya butir kelima itu. Integritas ya butir kelima itu. Tapi sejatinya hakim yang berintegritas itu ya semua, ya kan, termasuk dia menjunjung tinggi harga diri, ya kan, berperilaku rendah hati, ya kan, bersifat jujur, adil, itu semua tergabung dalam integritas itu. Kalau saya boleh makanya integritas ini suatu ya nyawanya hakim. Kalau hakim sudah dinilai tidak berintegritas, bagaimana kita bisa meraih kepercayaan publik, ya kan? Publik itu, orang itu mau berurusan dengan pengadilan, menyerahkan masalahnya ke pengadilan karena dia yakin pengadilan bisa menyelesaikan dengan adil. Tapi kalau sebelumnya dia sudah merasa bahwa hakimnya ini tidak berintegritas, ya kan? 2 caranya, dia tidak mau memakai pengadilan, ya, main hakim sendiri, atau 2, dia mau main dengan pengadilan, tapi dengan cara main kotor juga. Ya, ini kan tambah memperparah ini. Karena dia tahu hakimnya bisa diajak main. Tapi kalau hakimnya berintegritas, dia mau karena dia merasa yakin bukti-buktinya kuat, dia pasti akan dimenangkan secara hukum. Itu saja kuncinya itu. Memang perlu integritas. Integritas. Nggak jadi 1 kalimat, Yang Mulia. Ya, makanya sulit. Seperti closing statement tadi. Kita anggap itu sebagai closing statement dari Yang Mulia ya. Dalam episode bertajuk mengenai profiling hakim dan aparatur peradilan. Sebelum kami tutup, izinkan saya menyampaikan pantun Yang Mulia. Sobat Badilum, berjalan lurus dengan hati yang suci. Cakep. Mencari kebenaran tanpa celah. Cakep.
hakim dan aparatur berintegritas tinggi, mewujudkan peradilan yang agung dan mulia. Ya, terima kasih. Salam integritas. Salam.